ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO, kalau defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Iya enggak? Beberapa hari ini kita sibuk menonton Piala Dunia yang nggak nyangka ya, mengagetkan. Arab Saudi menang lawan Argentina, Jepang menang lawan Jerman, dan negara-negara besar mendadak kalah meski belum tumbang di Piala Dunia di Qatar oleh negara-negara yang sama sekali tidak dilirik karena belum ada sejarah menang. Sayangnya, situasi yang sama nggak didapatkan oleh Indonesia dalam pertarungan melawan hegemoni negara-negara Eropa dalam perdagangan nikel. Saya baru aja membaca berita kalau Indonesia, negara yang tidak dipandang oleh negara Eropa, kalah di WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Pertarungan Indonesia dengan Eropa dimulai waktu Jokowi stop perdagangan biji nikel mentah ke luar negeri. Jokowi menghitung kalau ekspor biji nikel mentah sama sekali nggak menguntungkan Indonesia. Biji nikel kita selama puluhan tahun diekspor dalam bentuk mentah, diolah di negara maju, dan kemudian kita harus mengimpor kembali barang-barang olahan itu dengan harga yang sangat tinggi. Dan situasi ini dibiarkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya sehingga kita dikenal hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah tanpa kemampuan mengelola sumber daya alam kita sendiri. Dan akhirnya kebijakan baru keluar, stop ekspor biji nikel mentah. Jokowi ingin biji nikel yang termasuk sumber daya alam kita yang terbesar harus dikelola di negeri sendiri, baru bisa diekspor ke luar negeri dalam bentuk barang jadi. Enak aja, kita yang punya nikel tapi kok nggak bisa mengelola sendiri. Dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel itu, maka Jokowi membuka investasi dari luar negeri untuk membangun smelter atau pengolahan hasil tambang di dalam negeri. Dan yang dilakukan oleh Jokowi ini memberi dampak positif. Satu, terbukanya lapangan kerja baru. Kedua, transformasi teknologi. Kita bisa belajar langsung dari para investor tentang bagaimana cara mengolah sumber daya alam kita sendiri. Tapi ada yang kebakaran jenggot ketika Jokowi stop ekspor biji nikel. Beberapa negara Eropa, negara industri pembuat baja marah karena mereka kehilangan nikel sebagai salah satu unsur pembuat baja. Negara Eropa yang selama ini menikmati biji nikel kita dengan harga murah dipaksa Jokowi untuk membangun industri smelter atau pengolahan di dalam negeri kita. Dan investasi bikin smelter itu besar sekali. Itu yang dianggap mengurangi keuntungan beberapa negara Eropa di dalam memproduksi baja. Liciknya, beberapa negara Eropa itu menggugat Indonesia karena stop ekspor biji nikel. Mereka merasa kenyamanan yang selama ini didapatkan terusik karena satu orang yang bernama Jokowi. Jokowi pun gak mau tinggal diam, dia menantang. Kirimkan pengacara terbaik dunia untuk melawan Eropa di WTO. Nikel punya kita. Nggak boleh siapapun melarang kita untuk mengolahnya sendiri. Meski kecil dan kerempeng, nggak ada yang bisa meremehkan Jokowi sekarang. Kepalanya keras sekeras karang.
Buat Jokowi ini bukan lagi masalah biji nikel, tapi sudah jadi masalah harga diri bangsa. Dia pun mulai melarang banyak hasil sumber daya alam untuk diekspor dalam kondisi mentah, mulai dari batu bara, bauksit sampai timah. Sekali nyebur, basah sekalian. Sayangnya, Organisasi Perdagangan Dunia yang pengurusnya juga banyak orang-orang Eropa itu mengalahkan Indonesia dalam perangnya melawan negara Eropa. Indonesia diminta untuk mencabut peraturannya yang mewajibkan biji nikel harus diproduksi di dalam negeri sendiri. Apa sih resikonya kalau gugatan Indonesia kalah di WTO? Oh, banyak banget. Pertama, investasi smelter di Indonesia bisa berhenti. Kedua, Indonesia harus ganti rugi ke Eropa karena dianggap sudah merugikan mereka akibat pelarangan ekspor itu. Dan ketiga, ini yang paling telak. Industri baterai listrik yang sudah disiapkan infrastrukturnya akan berhenti. Dan kalau ini terjadi, kerugian Indonesia bisa berlipat-lipat dan Eropa akan semakin jumawa untuk merampok sumber daya alam kita dengan berlindung di balik organisasi dunia yang orangnya ya mereka juga. Indonesia sesudah diputus kalah langsung mengajukan banding. Jokowi nggak mau menyerah. Dia melobi banyak negara supaya Indonesia mendapat dukungan untuk mengelola hasil alamnya sendiri. Dan semoga di banding nanti hasil keputusannya bisa berbeda. Tetapi di luar itu semangat Jokowi dan keberaniannya dalam melawan Eropa di kasus ekspor biji nikel ini patut kita apresiasi. Jangan sampai negara kita dijual murah supaya negara lain mendapatkan keuntungan pribadi. Semangat Pak Presiden, bela negara kita sampai garis akhir perjuangan. Dan salam seruput kopi. Gaspol.